Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derza Sister. Oke, video kali ini akan membahas tentang materi satuan volume dan satuan waktu. Mari kita simak video berikut. Materi satuan volume ini hampir sama dengan materi satuan panjang atau satuan jarak. Ini kita akan menggunakan tangga juga. Tangga yang 7 itu. Ingat kan? Kucing hitam dalam mobil, dia cantik mempesona. Atau dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, bedanya ini volume dengan satuan panjang. Satuan panjang kan di sini sama seperti ini kan? Persis sama seperti ini, tapi kalau satuan volume dia berpangkat 3. Satu tangga berpangkat 3 dan turun. Kalau kemarin sama ya nih, sama seperti materi sebelumnya, kalau turun satu tangga ke materi yang panjang itu nilainya adalah dikali 10. Tapi kalau ini satu tangga turun satu tangga itu bernilai 1000 dikali 1000. Berarti kalau dia 2 tangga dikali 1 juta. Tapi kalau dia naik satu tangga dibagi 1000. Nah, jadi kalau dia 1 kilometer pangkat 3 itu dirubah ke hektometer, nilainya adalah 1000 hektometer pangkat 3. Nah, kalau misalkan nih ada 5 ya, misalnya 5 kilometer pangkat 3, maka nilainya 5 dikali 1000 hektometer pangkat 3, maka nilainya adalah 5000 hektometer pangkat 3. Seperti itu jadinya. Oke, selain dari kilometer, hektometer yang berpangkat 3, nah ada hal lain yang sama gunanya untuk satuan volume. Satuan volume itu yaitu tangga satuan liter. Kalau dalam bentuk tangga satuan liter itu sama, artinya ini tangga satuan volume. Dan ini sama nilainya dengan tangga satuan panjang, karena setiap turun satu tangga itu nilainya dikali 10, sama kan seperti tangga satuan panjang. Dan sama juga kalau naik satu tangga itu juga nilainya dibagi 10. Nah, perlu kamu ketahui, satuan ini ada keterkaitannya dengan tangga satuan pangkat 3. Yang kilometer pangkat 3 tadi dengan satuan liter ini dia. Dimana 1 liter itu nilainya adalah 1 desimeter pangkat 3. 1 milimeter itu sama dengan 1 sentimeter pangkat 3 atau 1 cc. Dan 1 kiloliter itu sama dengan 1 meter pangkat 3. Nah, ini harus kamu hafal ya, ketiga hal ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, kita kembali ke materi satuan waktu yang sudah kita bahas minggu lalu. Dimana satuan waktu ini yang udah kita bahas ya. Dimana 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Nah, kalau kebalikannya, jika 1 menit
berapa jam? 1 detik berapa menit? 1 detik berapa jam? Kebalikan ya, kalau misalkan 1 jam itu dikali 60, 1 menit kali 60 ke detiknya, 1 jam dikali dengan 3600 detik. Nah, kalau dia kebalikan, maka 1 menit itu sama artinya 1 dibagi 60 jam. Semuanya bagi 60. Mau berapa pun menit nanti di sini. Kalau misalnya 10 menit, berarti 10 bagi 60. Maka berubah satuannya menjadi jam. 1 detik sama ini 60 dikali, berarti di bawah di sini adalah dibagi 60 juga. Kalau di sini kali 3600, maka ini dibagi dengan 3600. Seperti itu. Ingat ya satuannya, kalau misalkan jam ke menit kali. Tapi kalau menit ke jam, balik dibagi. Gitu. Oke, baru kita coba apa sih gunanya dia berubah jadi ini. Itu untuk kita aplikasikan ke contoh soal. Contoh pertama, 2 cm pangkat 3 sama dengan berapa milimeter pangkat 3? Lihat kembali tangga satuannya. Tadi senti dirubah ke mili. Berarti kita ini turun kan? Turun 1 tangga. Kalau turun, apa tadi turun? Dikali 1000. Maka untuk 2 cm pangkat 3 berapa milimeter pangkat 3? Dikali 1000 kan tadi? Maka ini 2 kamu kalikan 1000. Maka hasilnya adalah 2000. Jangan lupa satuannya milimeter pangkat 3. Seperti itu. Sekarang contoh yang kedua. 3 jam, berapa menit? Ingat tadi satuan waktu seperti apa? Jam ke menit. Ini dia, jam ke menit dikali 60. Maka contoh kita yang kedua ini berubah menjadi 3 dikali dengan 60. 180. Jangan lupa satuannya adalah menit. Maka 3 jam itu nilainya 180 menit. Contoh yang ketiga, nah ini sama persis seperti materi satuan kecepatan ya, dimana ada 2 satuan yang harus kamu selesaikan, dirubah. Oke, langkahnya 3 meter kubik atau 3 meter pangkat 3 per menit. Ini kamu rubah dia masing-masingnya, baik atas maupun yang di bawah, rubah kesatuannya yang bagian kanan. Maka di sini 3 meter kubik per menit sama dengan meter di sini kan? Meter rubah ke desi. Meter ke desi itu adalah turun 1 tangga. Kalau turun berarti kali. Sehingga ini berubah menjadi 3 dikali 1000. Satuannya adalah desimeter pangkat 3 per, ini menit, tidak ada angka kan? Kalau tidak ada angka berarti angka 1. Rubah 1 menit berapa detik? 60 kan? Tulis di sini 60, satuannya adalah detik. Kemudian baru kamu bagi. Ini 3000 per 60, satuannya desimeter pangkat 3 per detik. Nah, 3000 dibagi 60 bisa kan? 30 bagi 6 aja adalah 5. Sisa nolnya 2. Ada 0 1 lagi, berarti sisa nolnya 1. Berarti 50. 3000 bagi 60 adalah 50. Jangan lupa, setiap hasil ada satuannya. dm pangkat 3 per detik. Maka hasilnya 3 meter kubik per menit itu sama artinya 50 desimeter kubik per detik. Sekarang contoh yang keempat, bersamakan dengan contoh yang ketiga tadi. Ini dia 3 yang di atas seperti ini, angkanya kecil. Nah sekarang kita pakai angka yang besar.
6.000 liter per menit sama dengan berapa meter kubik per jam? Ada satuan liter ya, bukan satuan pangkat 3. Nah, ingat tadi ini satuan liter ada halnya yang sama dengan pangkat 3. Maka kita lihat dulu caranya. Yang liter ini sama dengan apa satuannya? Kembali lagi ke sini. Satuan liter itu sama dengan satuan desimeter pangkat 3. Sehingga soal ini bisa kita rubah dia menjadi desimeter pangkat 3 per menit sama dengan berapa meter kubik per jam. Nah, berubah kan soalnya jadi ini? Tapi sama ya soalnya nih, baik atas maupun bawah, karena kita merubah satuan liter menjadi pangkat 3. Baru kita lanjut lakukan perubahan. 60.000 satuannya dm pangkat 3 per menit. Rubah dm ke m. dm ke m. dm ke m naik nih. Kalau naik berarti bagi 1000. Sehingga ini 60.000 itu dibagi 1000. Satuannya berubah jadi meter kubik per menitnya lagi yang bagian bawah. Kalau tidak ada angka berarti 1 menit berapa jam? Menit ke jam. Menit ke jam ini dia, berarti bagi 60. Berarti di sini bagi 60 atau 1/60. Satuannya adalah jam. Nah, kalau dia seperti ini, bagaimana sih caranya kita operasinya? Oke, caranya ini kan pembagian. Nih sama artinya seperti ini nih. 60.000 dibagi 1000. Dibagi lagi 1/60. Nah, seperti ini nih tulisannya jadinya. Lalu kemudian 60.000 bagi 1000 itu nilainya adalah 60. Tulis 60 per yang ininya 1/60. Nah, 60 per 1/60 sama halnya dengan membagi pembagian. Kalau membagi pembagian itu sama artinya kita mengali kebalikan. Artinya di sini 60 berubah jadi kali, ini dibalik. Maka ini 60 per 1. Sehingga ini 60 kali 60 berarti 3600. Jangan lupa satuannya meter kubik per jam tadi kan. Oke, selesai. Maka hasilnya adalah 3600. Contoh yang kelima, ini yang berupa contoh desimal ya. Contoh desimal kayak gimana sih caranya ngerjainnya? Sama ya caranya. Kamu lihat dulu satuannya, ini satuan liter jam. Ini dalam bentuk liter juga. Sentiliter per menit. Berarti kita lihat dulu tangga liter. Berarti ini 1,25 liter per jam sama dengan liter ke sentiliter. Liter ke sentiliter turun 1, 2. Nah, kalau dia 2 berarti dikali 10 lalu kali 10 lagi, maka hasilnya dikali 100. Maka 1,25 itu dikali dengan 100. Jangan lupa satuannya sudah berubah menjadi sentiliter. Lalu per jam ke menit. Berarti 1 jam berubah ke menit. 1 jam diubah ke menit, maka 60 menit. 1,25 kali 100. Ini pakai koma kan? Kalau kamu ingin pembagian atau perkalian yang cepat, rubah yang koma ini menjadi pecahan. Kalau jadi pecahan, maka ini 125 per belakang koma 12.
2 angka, berarti di bawahnya 100 kali ini 100. Nggak ada koma lagi kan? Nggak ada koma, sudah jadi pecahan. Ini jadi sentiliter per 60 sentiliter. 100 sama 100 ini bisa habis. 100 habis. Maka sisanya adalah 125 sentiliter per 60 menit. Sorry, ini menit ya. Nah, sisanya jadi 125 bagi 60 menit. 125 bagi 60, berarti kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 5, hasilnya 25 per 12. Atau mau kita kecilkan lagi, sederhanakan. Kalau 25 bagi 25 kan nggak bisa lagi ya, nggak ada lagi angkanya, berarti ini hasilnya adalah koma. Hasil komanya 2,08 sentiliter per menit. Oke, seperti itu jadi caranya. Kita harus samakan dulu satuannya, lalu kamu kali bagi sampai bawahnya. Kalau misalkan kamu ketemu angka seperti ini, tidak bisa lagi disederhanakan atau tidak, angkanya tidak bisa dibagi, maka boleh hasilnya dalam bentuk koma ya. Cukup sekian, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.